Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'. Puji syukur mari selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat bertemu pada hari ini dalam kegiatan Open House SMA Islam Ulunuha Medan tahun pelajaran 2020-2021. Salawat bering salam mari selalu kita bingkiskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk dari umatnya yang kelak dengan izin Allah mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormatin Bapak, Ibu, wali siswa-siswi kami, wali siswa-siswi SMA Islam Ulunuha Medan, dan yang kami banggakan seluruh anak didik kami, baik ikhwan maupun akhwat, para calon-calon generasi penerus bangsa dan penerus agama Islam ini. Pada hari ini kita bertemu dalam kegiatan Open House SMA Islam Ulunuha Medan tahun pelajaran 2020-2021. Open House tahun ini memang berbeda dengan Open House tahun-tahun sebelumnya, karena memang Open House tahun ini kita lakukan secara online, secara daring, mengingat keadaan ataupun kondisi Kota Medan saat ini masih dalam kondisi zona merah. Tapi kita berharap kegiatan Open House ini tetap dapat memberikan manfaat bagi kita semua, baik bagi pihak sekolah maupun bagi pihak orang tua serta anak didik kami. Pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan kepada seluruh Bapak, Ibu, wali siswa-siswi kami, begitu juga dengan anak didik kami semua, tentang visi misi dari SMA Islam Ulunuha Medan serta kurikulum dari SMA Islam Ulunuha Medan untuk tahun pelajaran 2020-2021. Visi dan misi dari SMA Islam Ulunuha Medan merupakan cita-cita yang kita harapkan bukan saja menjadi cita-cita dari para guru SMA Islam Ulunuha Medan, tetapi ini juga semua merupakan cita-cita dari seluruh Bapak, Ibu, wali siswa-siswi kami, begitu juga merupakan cita-cita dari anak didik kami semua. Yang dengan ini semua kita berharap setelah lulus dari SMA Islam Ulunuha Medan ini, seluruh anak didik kami dapat menjadi anak-anak generasi muda yang diharapkan sebagaimana yang dicita-citakan oleh orang tua Anda semua. Visi dari SMA Islam Ulunuha Medan adalah menjadi lembaga pendidikan Islam berkualitas unggul dalam membentuk generasi berakidah lurus, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan berpengetahuan luas sesuai dengan manhaj salafus soleh. Inilah visi, inilah cita-cita dari SMA Islam Ulunuha Medan yang kita berharap cita-cita ini juga merupakan cita-cita dari para Bapak, Ibu, wali siswa-siswi kami. Dan begitu juga ini kita harapkan merupakan cita-cita yang harus tertanam di dalam hati setiap anak didik kami, yaitu kelak setelah keluar, setelah selesai lulus dari SMA Islam Ulunuha Medan,
dapat menjadi generasi-generasi yang memiliki akidah yang lurus, akhlak yang mulia, cerdas, terampil, dan memiliki pengetahuan yang luas yang sesuai dengan manhaj salafus saleh. Adapun misi dari SMA Islam Ulu Nuha Medan, misi yang diharapkan dapat meraih cita-cita yang telah dibuat. Yang pertama, misi dari SMA Islam Ulu Nuha Medan adalah secara bertahap, skala prioritas dan berkesinambungan untuk memenuhi serta melengkapi 8 standar nasional pendidikan Kemendikbud Republik Indonesia. Yang kedua, menumbuh kembangkan semangat belajar, beribadah ikhlas, sabar, bersungguh-sungguh, disiplin, percaya diri, memiliki etos kerja yang tinggi, bertanggung jawab dan jujur. Yang ketiga, mengondisikan lingkungan yang selalu merealisasikan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Kemudian, membiasakan untuk berprestasi puncak, motivasi tinggi, inovatif, kreatif dalam kebaikan, kejujuran, dan kebenaran. Kemudian, menerapkan kurikulum berbahasa Arab dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman salafus saleh. Dan misi yang terakhir adalah menyelenggarakan kegiatan eskul yang dapat menumbuhkan bakat dan minat peserta didik. Bapak Ibu, wali siswa-siswi kami yang kami hormatin, begitu juga anak didik kami yang kami banggakan, inilah visi dan misi dari SMA Islam Ulu Nuha Medan. Yang kita harapkan di sini, mari sama-sama kita bekerja sama agar visi yang ada nantinya dapat kita capai, sehingga apa yang kita harapkan terhadap anak didik kita ini dapat kita rasakan nantinya. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan apa keunggulan dari lulusan SMA Islam Ulu Nuha Medan. Tetapi di sini ada yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, bahwasannya keunggulan ini tidaklah mungkin dapat tercapai tanpa adanya kerjasama yang baik dari pihak sekolah dengan pihak orang tua, bapak ibu wali siswa-siswi kami, begitu juga kerjasama dengan para anak didik kami semua. Cita-cita yang besar akan dapat tercapai jika memang semua tim, semua lini yang memang berada pada tim itu semuanya bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Keunggulan dari lulusan SMA Islam Ulu Nuha Medan, yang pertama, lulus ujian nasional ataupun AKM dengan nilai yang baik. Keunggulan yang kedua, mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Keunggulan yang ketiga, hafal Al-Quran 8 juz, dan ini merupakan target minimal, walaupun dalam kenyataannya banyak dari siswa-siswi kita yang juga melebihi dari target hafalan ini. Maka dari itu kita harapkan kepada anak didik kami harus mempunyai semangat dan cita-cita yang tinggi. Walaupun targetnya minimal 8 juz, tapi harus punya semangat yang luar biasa. Dan ini semua harus kita sampaikan di awal tahun pelajaran ini, agar memang betul-betul tertanam di dalam hati setiap anak didik kita. Keunggulan yang keempat, berakidah, berakhlak mulia, dan memahami hukum-hukum agama Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Keunggulan yang kelima, mampu beribadah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih menurut pemahaman salafus saleh.
Keunggulan yang keenam, mampu berbahasa Arab, lisan maupun tulisan. Keunggulan yang ketujuh, dipercaya menjadi staf pengajar di beberapa lembaga pendidikan ataupun kursus bahasa Arab dan tahsin ataupun tahfiz. Keunggulan yang kedelapan, dipercaya menjadi imam di beberapa masjid. Dan keunggulan yang kesembilan, diharapkan lulusan SMA Islam Ulu Nuha Medan mempunyai kompetensi untuk melanjutkan pendidikannya ke universitas-universitas Islam atau perguruan-perguruan tinggi Islam baik di Indonesia maupun di Timur Tengah. Keunggulan yang memang harus sama-sama kita capai, dan disinilah dibutuhkan kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua siswa nantinya, dalam hal ini bapak, ibu, wali siswa-siswi kami, dan juga semangat dari anak didik kami. Harus punya tujuan yang lurus, tujuan yang benar. Masuk ke SMA Islam Ulu Nuha untuk apa? SMA Islam Ulu Nuha berbeda dengan SMA umum pada umum lainnya. SMA Islam Ulu Nuha memiliki karakteristik yang berbeda, ciri khas tersendiri. Dan ciri khas tersebut tampak jelas pada kurikulumnya juga. Nah, pada saat ini saya juga akan menjelaskan kepada Bapak Ibu, wali siswa-siswi kami sekalian, dan juga kepada anak didik kami tentang bagaimana kurikulum dari SMA Islam Ulu Nuha Medan. Kurikulum SMA Islam Ulu Nuha Medan itu terdiri atas dua. Ada kurikulum dari mapel agama dan tahfiz, begitu juga dengan mapel umum. Nah, inilah yang menjadi perbedaan, ciri khas tersendiri dari SMA Islam Ulu Nuha Medan, yang membedakannya dengan sekolah-sekolah SMA umum lainnya. Kita bisa lihat di sini persentase dari kurikulum mapel agama yang lebih besar dari mapel umum. Kita berharap dengan kurikulum ini kita dapat menghasilkan generasi-generasi muda yang memiliki akhlak yang baik, yang memiliki sikap moral yang baik, cerdas, pintar, tetapi akhlaknya baik. Itulah yang menjadi dasar penyusunan kurikulum SMA Islam Ulu Nuha Medan ini. Kita bisa lihat 71% itu merupakan mapel agama dan tahfiz sendiri, sedangkan 29% itu mapel umum. Kita bisa lihat pada mapel agama, inilah mata pelajaran yang nantinya akan dipelajari oleh seluruh anak didik kita. Ada mata pelajaran akidah, fikih, hadis, tajwid, khot atau imlak, bahasa Arab, akhlak, manhaj, usul fikih, usul tafsir, mustalah hadis, balaghah, nahwu, sorob, qiraah, tafsir fikih al-Islam, qawaid fikiyah, ulumul Quran, dan tahfiz sendiri. Kemudian untuk mapel umum itu seperti biasa yang ada di sekolah umum pada umumnya, yaitu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, biologi, penjaskes, prakarya, PKN, sejarah, dan seni budaya. Kita harapkan dengan kurikulum yang seperti ini dapat menghasilkan generasi-generasi Islam yang benar-benar memahami agamanya, tetapi tidak juga ketinggalan tentang wawasan umumnya. Alhamdulillah, dengan kurikulum yang seperti ini,
siswa-siswi SMA Islam Ulu Nuha, ada yang kuliah di Universitas Umum Negeri, ada di USU, ada di Unimed, dan beberapa universitas negeri lainnya ataupun universitas swasta lainnya. Dan sebagian besar juga melanjut ke universitas Islam, baik yang ada di kota Medan maupun yang di luar kota Medan. Dan tahun ini target dari SMA Islam Ulu Nuha Medan bahwasannya lulusan dari SMA Islam Ulu Nuha Medan bukan hanya saja bisa diterima di universitas Islam yang ada di kota Medan seperti Lipia Medan, tetapi kita berharap juga bisa diterima nantinya di Lipia Jakarta ataupun bisa diterima di Universitas Islam Madinah. Di sini Bapak Ibu wali siswa-siswi kami dan anak didik kami dapat melihat penjabaran dari mapel-mapel di setiap kelasnya. Kurikulum yang digunakan di seluruh kelas, baik kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, pada saat ini sudah menggunakan kurikulum 2013. Di sini bisa kita lihat mata pelajaran yang nantinya akan dipelajari oleh seluruh anak didik kita selama mereka berada di kelas 10, dan alokasi jam pelajaran per pekannya. Kita bisa lihat akidah ada 2 les, fikih 2 les, qiraah 2 les, tajwid, khat dan imla juga 2 les, muhadasah sendiri 7 les, Nahu 2 les, Sorob 3 les, Akhlak 2 les, dan tahfiz sendiri 10 les. Adapun untuk mapel-mapel umum itu rata-rata 2 les. Untuk mapel sejarah, PKN dan seni budaya ini kita rancang dengan sistem modul. Bukan berarti mengabaikan dari mata pelajaran ini sendiri, tetapi kita menilai pelajaran-pelajaran ini insya Allah dapat dikuasai oleh anak didik kita dengan menggunakan sistem modul seperti ini, sehingga kita harapkan anak didik kita bisa lebih fokus untuk menguasai mata pelajaran lainnya yang mungkin lebih penting dan lebih diutamakan nantinya pada saat mereka ingin masuk ke perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi Islam maupun umum lainnya. Untuk kelas 11 bisa kita lihat semua, inilah mata pelajaran dan alokasi les per pekannya. Akidah dan fikih 3 les, hadis, muhadasah, qiraah, mustalahul hadis, nahwu itu per minggunya 2 les, tafsir fikih al-Islam dan balaghah 3 les, dan tahfiz sendiri juga 10 les. Dan mata pelajaran umum juga sama, yaitu 2 les. Untuk kelas 12 juga seperti itu. Kita bisa lihat akidah 2 les, fikih 3 les, qiraah 2 les, nahwu, ulumul Quran 3 les, usul fikih 2 les, qawaid fikiyah 3 les, mustalahul hadis 2 les, balaghah 2 les, dan tahfiz 10 les. Dan mata pelajaran umum lainnya itu 2 les. Kita berharap dengan kurikulum yang kita rancang ini, siswa-siswi SMA Islam Ulu Nuha Medan nantinya dapat diterima di universitas Islam, baik negeri maupun swasta, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Timur Tengah. Dan ini merupakan hal penting yang harus diketahui oleh Bapak Ibu wali siswa-siswi kami, begitu juga dengan anak didik kami, bahwasannya
memang kurikulum yang dibuat di SMA Islam Ulun Nuha ini dirancang khusus untuk mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang memiliki wawasan Islam yang tinggi, dan insya Allah dengan alokasi jam umum yang ada tidak akan ketinggalan untuk bisa bersaing, untuk bisa kuliah di universitas umum baik negeri maupun swasta. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, saya jelaskan ini dapat memberi sedikit wawasan pengetahuan kepada Bapak Ibu wali siswa siswi kami, begitu juga dengan anak didik kami, sehingga dari sekarang sudah mengetahui kemana arah SMA Islam Ulun Nuha Medan ini sebenarnya. Dan kepada seluruh siswa-siswi kami berharap tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran di tahun pelajaran 2020-2021. Di sini kami beritahukan juga kepada Bapak Ibu wali siswa-siswi kami, begitu juga dengan anak didik kami, bahwasannya pembelajaran di awal tahun pelajaran 2020-2021 ini insya Allah akan kita laksanakan secara daring ataupun online. Mengingat memang berdasarkan arahan dari Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah yang berada di zona merah belum diizinkan untuk melakukan tatap muka. Sehingga insya Allah proses belajar mengajar yang nantinya akan dilakukan di awal tahun pelajaran ini itu merupakan sistem daring. Begitu juga dengan PLS, pengenal lingkungan sekolah. Sebenarnya beberapa sekolah di Kota Medan ada yang melakukan PLS itu secara offline, tatap muka langsung. Tetapi SMA Islam Ulun Nuha Medan tidak dapat melakukannya menimbang beberapa dari siswa-siswi SMA Islam Ulun Nuha Medan sendiri itu berada di luar kota, sehingga kita mengambil suatu kebijakan dan keputusan PLS ataupun pengenalan lingkungan sekolah buat siswa-siswi kami kelas 10 tetap dilakukan juga secara daring nantinya. Mudah-mudahan walaupun kegiatan PLS nantinya dilakukan secara daring ataupun online, tidak akan mengurangi semangat dari para anak didik kami untuk bisa lebih dekat mengenal SMA Islam Ulun Nuha Medan nantinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada perkataan saya yang benar itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan, kesilapan dari ucapan saya itu merupakan datangnya dari kejahilan saya dan dari waswas syaitan. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.